kita telah mengetahui banyak tentang orang-orang yang telah berpulang lebih dahulu dari kita. Apa yang mereka bawa? Harta yang mereka tumpuk-tumpuk selama ini, mereka tinggalkan. Jabatan yang dia bangga-banggakan karena kedudukannya di dunia, telah dia tanggalkan. Hanya berselimut kain kapan saja yang menyertainya masuk ke dalam liang kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang kematian, sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menghindar diri dari kematian ketika waktu kedatangan itu telah sampai kepada dirinya. Tidak juga orang yang telah berusia tua ataupun yang masih muda sekalipun, ketika datang tiba saatnya kematian kepada dirinya, maka ia tidak akan bisa berlepas diri dari kematian itu. Kematian datang dari sang pemilik kekuatan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terbebaskan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah sahabat mukmin yang dimuliakan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia saat ini adalah kesenangan yang menipu. Oleh karenanya, tentu kita jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia sehingga kita lupa bahwa ada batasan hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada satupun yang akan hidup abadi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menemui kematiannya di dunia ini. Wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad bakal mati dan mereka pun juga pasti akan mati. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Bahkan sembunyi di dalam benteng yang kokoh sekalipun, ketika waktu itu datang kepada kita, ketika giliran itu sampai kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, di mana saja kita berada, meskipun
Walau kuntum fi burujim musyayyada, bersembunyi kita di dalam benteng yang kokoh sekalipun, yudrikumul maut, kalau kematian itu sudah sampai gilirannya kepada kita, maka kita tidak bisa menghindarkan diri. Di dalam ayat lain pada surat Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya ia yang akan datang menjumpaimu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan sungguh nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai yang gaib dan yang zahir, dan akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya janganlah kita sampai lengah ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia saat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar banyak-banyak kita mengingat kematian supaya kita tidak dilengahkan oleh kehidupan di dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhihi min ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Oleh karenanya tentu kita telah mengetahui banyak tentang orang-orang yang telah berpulang lebih dahulu dari kita. Apa yang mereka bawa? Harta yang mereka tumpuk-tumpuk selama ini, mereka tinggalkan. Jabatan yang dia bangga-banggakan karena kedudukannya di dunia, telah dia tanggalkan. Hanya berselimut kain kapan saja yang menyertainya masuk ke dalam liang kubur. Oleh karenanya, sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan kepada kita dengan satu hadis bahwa yatba'ul mayyit salasun. Ketika seseorang mati, maka ada 3 yang mengiringi sang mayit itu menuju ke kuburnya. Ketiga itu adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ketika sang mayit telah dikebumikan, harta dan keluarganya kembali. Yang tinggal padanya, yang tinggal bersamanya, hanyalah amalannya saja. Wa yabqa amaluhu. Yang tinggal besertanya adalah amalnya. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu ketika kita hidup saat ini di dunia untuk banyak-banyak beramal. Beramallah sebelum kematian datang menjumpai kita. Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang laki-laki Ansor yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang laki-laki Ansor ini bertanya kepada Nabi, yang salah satu pertanyaannya adalah fa ayyul mu'minina akyas. Manakah mukmin yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Ini bertanya tentang mukmin yang cerdik.
mukmin yang cerdas. Maka Nabi SAW bersabda, "Aktsaruhum lil maut." Mukmin yang cerdik, mukmin yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk setelah kematian. Sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan sampai menjadi penyesalan ketika waktu kematian itu datang, kita tidak punya bekal apa-apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah hidup ini sebaik-baiknya dengan mengisi hidup dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Dan itu ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu menyebabkan engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena ketika kematian itu datang kepada kita, maka orang yang tidak mempersiapkan diri dengan amal soleh itu, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta tangguh kematian. Tuhanku, beri tangguh kematianku walau sesaat. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah, akan kuinfakkan harta bendaku, dan niscaya aku akan beramal soleh. Tapi apa yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena ketika kematian itu datang padanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah, oleh karenanya mari kita persiapkan diri kita untuk satu nasihat yang diam saja, yaitu nasihat kematian. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.